Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Diklat semua. Bertemu kembali bersama saya Asep Jamaluddin Malik, Widaiswara Ahli Madya, Pusdiklat BMKG. Kali ini saya ingin menyampaikan learning journey untuk pelatihan kepemimpinan administrator dan strategi delivery agenda 2 kepemimpinan kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun kebijakan dari pelatihan ini adalah Perlan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan perubahannya Perlan Nomor 6 Tahun 2022. Kemudian Keplan Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Selanjutnya Keplan Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun tujuan penyelenggaraan pelatihan struktural ini adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural. Selanjutnya, kompetensi kepemimpinan kinerja untuk pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA, yaitu adalah untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Ini adalah jenis pelatihan untuk struktural kepemimpinan. Ada jalur pelatihan klasikal, di mana dilakukan secara klasikal, jalur pelatihan non-klasikal yang dilakukan melalui distance learning, selanjutnya jalur pelatihan klasikal non-klasikal yang dilakukan melalui blended learning. Nah, terkait dengan blended learning itu sendiri, di sini kita lihat bahwa untuk jam pelajaran blended learning untuk PKA adalah 908 jam pelajaran, sedangkan harinya adalah 105 hari pelatihan. Sobat Diklat semuanya, ini adalah pelatihan struktural terkait dengan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 yang memiliki kompetensi terkait dengan kepemimpinan kolaboratif, sedangkan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 kompetensinya adalah kepemimpinan strategis. Nah, untuk pelatihan kepemimpinan administrator, kompetensi yang diharapkan adalah kepemimpinan yang berkinerja. Selanjutnya, pelatihan kepemimpinan pengawas, kompetensi yang diharapkan adalah kepemimpinan pelayanan. Sobat Diklat semuanya, ini adalah substansi mata pelatihan PKA, di mana kita lihat di sini ada kelompok mata pelatihan. Yang pertama adalah mata pelatihan inti, ada mata pelatihan dasar, ada mata pelatihan pilihan. Yang pertama, mata pelatihan inti ini ada 4 agenda. Yang pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kepemimpinan kinerja, agenda manajemen kinerja, agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. Sedangkan mata pelatihan dasar di sini ada digital skill dalam pembuatan kebijakan, self resilience, kemudian yang ketiga adalah berpikir kritis. Nah, Bapak Ibu, Sobat Diklat semuanya, di mana kita lihat di sini untuk mata pelatihan pilihan ada banyak yang ada di sini modulnya terkait dengan mata pelajaran itu sendiri. Ada manajemen pemerintah atau manajemen pemerintah daerah, ini dari Kemendagri, anti korupsi dari KPK, Barjas dari LKPP, Undang-Undang Cipta Kerja dari Kemenko, HAM, Kemenkumham, pemeriksaan keuangan dari BPK, Narkoba dari BNN, perencanaan pembangunan nasional dari Bappenas, pertumbuhan ekonomi hijau dari GGI, dan mata pelatihan lain yang relevan. Nah, misalnya Bapak Ibu dari BMKG bisa membuat mata pelatihan sesuai dengan modul yang akan dibuat, yang relevan tentunya. Kemudian strategi pembelajarannya kita lihat pada mata pelatihan inti ada e-learning, di mana e-learning ini adalah self-learning dan collaborative learning. Dan yang kedua adalah strateginya dengan klasikal. Selanjutnya mata pelatihan dasar ada self-learning, ini adalah mandatory, dan mata pelatihan pilihan yang tadi adalah self learning juga. Jadi pilihan silakan Sobat Diklat nanti bisa mengambil 3 mata pelatihan yang ada di mata pelatihan pilihan ini sendiri. Baik, Sobat Diklat, selanjutnya ini adalah kelompok mata pelatihan inti pada PKA, yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Ada 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional, kemudian jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan manajemen perubahan sektor publik. Oke, Sobat Diklat, kita lanjutkan kembali. Di sini adalah keterkaitan agenda pelatihan antar agenda. Yang pertama adalah
agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, di mana agenda ini adalah peserta dibekali untuk self mastery untuk menguatkan bagaimana wawasan kebangsaan dan nasionalismenya agar memiliki integritas yang tinggi dan memiliki nasionalisme yang tinggi sehingga menguatkan peserta untuk menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya agenda kepemimpinan kinerja. Di sini diharapkan pemimpin memiliki kinerja yang tinggi dengan melakukan transformasi atau inovasi. Selanjutnya agenda manajemen kinerja. Agenda manajemen kinerja ini adalah bagaimana si pemimpin ini dapat melakukan pengelolaan terhadap pekerjaannya sehingga kinerjanya menjadi tinggi. Nah, Bapak Ibu semuanya bahwa setiap agenda ini akan berpengaruh terhadap aktualisasi yang akan dilakukan oleh peserta pelatihan itu sendiri. Dan aktualisasi kepemimpinan manajemen kinerja ini ditunjang oleh agenda smart governance dan agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Selanjutnya terkait dengan agenda aktualisasi ini, Bapak Ibu, peserta akan dibekali diharapkan memiliki kemampuan di dalam mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan manajemen kinerja melalui pengalaman best practice-nya dan aplikasinya dalam aksi perubahan dalam peningkatan kinerja organisasi. Sobat Iklan semua, ini adalah learning journey yang baru terkait dengan tahap blended learning PKA. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa pembelajaran mandiri ini dilakukan di tempat kedudukan peserta. Setelah itu, peserta akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu e-learning, di mana e-learning ini sama, peserta kedudukannya masih di tempatnya masing-masing. E-learning ini ada sinkronus dan asinkronus tentunya. Nah, setelah tahapan e-learning selesai, maka peserta akan melakukan atau melakukan pembangunan komitmen bersama di tempat kerjanya. Nah, silakan peserta melakukan komitmen ini bersama mentornya, bersama tim efektifnya dan stakeholder di dalam membuat draft untuk rancangan aksi perubahannya. Selanjutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 1. Ini dilakukan di tempat penyelenggaraan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu sebagai peserta Sobat Diklat nanti akan diasramakan di tempat penyelenggaraan. Selanjutnya Sobat Diklat, tahap selanjutnya adalah aktualisasi kepemimpinan kinerja. Nah, aktualisasi ini dilakukan di tempat kerja masing-masing ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 2. Ini dilakukan di tempat penyelenggaraan. Jadi di sini Bapak Ibu akan kembali lagi ke asrama pelatihan, itu kurang lebih ada 2 kali ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah learning journey untuk PKA yang blended learning ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini bahwa pembelajaran mandiri ini totalnya adalah 66 JP atau 11 hari kerja. Nah, ada self learning di tempat peserta, ini agenda 1, agenda 2 dan 3 dan smart governance yang penunjang tadi. Kemudian agenda 2 ini kurang lebih untuk yang pembelajaran mandiri adalah 10 JP. Lalu outputnya apa sih pembelajaran mandiri ini? Outputnya adalah esai. Jadi peserta membuat esai tentang refleksi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi peserta di unit kerjanya dari perspektif dari materi agenda sebagai bahan bahasan di tahap e-learning nanti ya. Selanjutnya adalah pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri. Ini pun akan berkolaborasi dengan mentornya. Selanjutnya, Sobat Diklat semua, tahap berikutnya adalah e-learning, di mana e-learning ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, di mana total JP-nya adalah 104 JP atau 13 hari kerja. Oke, di mana pembagian JP-nya untuk sinkronusnya adalah 32 JP, ya. Kemudian asinkronusnya 72 JP. Kemudian dilakukan pembelajaran kolaboratif untuk agenda 1, 2, dan 3, pembelajaran mandirinya, agenda penunjang aktualisasi kepemimpinan. Agenda 2, khususnya agenda 2 di sini, ya, untuk e-learning-nya ada 6 JP sinkronus dan 18 JP asinkronus. Jadi, Sobat Diklat, untuk agenda 2 ini, kurang lebih total JP-nya ada 24 JP. Kemudian pendalaman dan penguatan agenda melalui tatap maya dan penugasan kelompok dan individu. Seperti apa penugasan kelompok dan individunya nanti akan dijelaskan
di slide berikutnya. Selanjutnya membangun komitmen bersama. Ini total JP-nya 27 JP, 3 hari kerja, pelaksanaan di unit organisasi peserta. Outputnya adalah identifikasi masalah tantangan peningkatan kinerja dan komitmen bersama stakeholder tentunya, seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah melakukan pembelajaran klasikal pertama. Kita lihat di sini total JP-nya adalah 149 JP, kurang lebih 15 hari kerja. Yang dilakukan sini adalah pembelajaran kolaboratif, yaitu pembelajaran di kelas dan akan dilakukan studi lapangan tentunya, Sobat Diklat semua. Dan selanjutnya dilakukan seminar rancangan aksi perubahan. Nah, Sobat Diklat sebagai peserta nanti di pembelajaran klasikal ini sudah ada rancangan aksi perubahannya seperti apa. Kemudian ada agenda 2, khusus agenda 2, tatap mukanya 21 JP. Jadi 21 JP ini nanti di hari pertama itu 9 JP, di hari kedua pada saat klasikal itu adalah 12 JP. Lalu outputnya apa? Nah, laporan stula, evaluasi akademik, rancangan aksi perubahan, di mana termasuk di dalamnya adalah hasil pemetaan dan strategi pengembangan potensi diri. Lalu setelah pembelajaran klasikal pertama, peserta akan melakukan aktualisasi kepemimpinan kinerjanya. Ini total JP-nya 540 JP atau sekitar 60 hari kerja. Kemudian di mana dalam aktualisasi kepemimpinan kinerja ini dilakukan experimental learning, laksanakan aksi perubahan dan pengembangan potensi diri di tempat kerja melalui coaching dan mentoring. Lalu outputnya apa sih aktualisasi kepemimpinan kinerja ini? Yang pertama adalah laporan aksi perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran klasikal yang kedua, total JP-nya adalah 22 JP. Ya, kurang lebih 3 hari kerja dan dilakukan seminar aksi perubahan dan peserta melakukan pelaporan pengembangan potensi dirinya seperti apa. Baik, Sobat Diklat, ini adalah terkait dengan belajar mandiri untuk kurikulum mata pelatihan inti. Jadi, Bapak Ibu nanti akan membuat esai-esai dari setiap agenda. Nah, nanti ada penilaiannya tersendiri. Selanjutnya adalah kurikulum mata pelatihan dasar, ada digital skill dan pembentukan kebijakan, self resilient dan berpikir kritis. Nah, ini pun sama, nanti ada kuis dan ada penilaian evaluasi akademiknya. Nah, Bapak Ibu, Sobat Diklat semua, ini dapat dilakukan sampai dengan klasikal yang pertama. Bapak Ibu Sobat Diklat, ini adalah contoh modul mata pelatihan untuk yang self learning terkait dengan yang tadi ya, yang dasar. Baik, Sobat Diklat semuanya, selanjutnya adalah kurikulum mata pelatihan penunjang. Di sini kita lihat Bapak Ibu Sobat Diklat tadi diminta untuk memilih 3 mata pelatihan dari agenda penunjang. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan di dalam rangka mendukung atau menunjang di aksi perubahan atau proyek perubahannya. Ya, silakan Sobat Diklat bisa menyesuaikan untuk memilihnya, ya, yang relevan tentunya Sobat Diklat ya. Kemudian dari situ Bapak Ibu Sobat Diklat, dari 3 mata pelatihan agenda penunjang ini ada kuisnya dan ada terkait dengan aksi perubahannya nanti akan dinilai sebagai evaluasi aksi perubahannya. Ini dapat diselesaikan sampai dengan atau sebelum klasikal yang kedua. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan pengembangan potensi diri. Seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu Sobat Diklat, kita lihat yang pertama adalah peserta pelatihan melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri. Kemudian di sini ada mentor melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta dan dilakukan mentoring. Jadi peserta dengan mentor. Di sini kita lihat ada finalisasi pemetaan SPK dalam Excel dilakukan peserta dan lain-lain. Kemudian paparan hasil ini adalah seminar rancangan. Jadi satu halaman adalah pengembangan potensi diri dan hasil mentoringnya seperti apa. Nah, nanti dilaksanakan pada saat coaching mentoring. Oke, Sobat Diklat semuanya, terkait dengan
pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri ini yang dilakukan secara mentoring dan coaching ini akan disampaikan pada saat seminar rancangan proyek perubahan. Ini dibuat satu halaman PPT saja, dan pada saat seminar pelaksanaan proyek perubahan ini pun sama, satu halaman saja. Oke, Sobat Ikhlas semuanya, terkait dengan tahapan pembelajaran mandiri PKA, khususnya untuk yang agenda 2 adalah pembelajaran mandirinya dilakukan di hari keempat, ini 5 JP, hari kelima 3 JP, kemudian ada pembuatan esai isu-isu agenda 2, ini lokasinya 2 JP. Baik, Sobat Ikhlas semua, selanjutnya adalah tahap pembelajaran e-learning untuk PKA, di mana untuk agenda 2 ini kurang lebih seperti yang disampaikan di awal adalah ada 24 JP, di mana dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya ada 6 JP, dilakukan di hari ke-13, 14, dan 15. Nah, untuk asinkronusnya menyesuaikan pembagiannya ada 7 JP, ada 7 JP, dan 2 JP. Totalnya kurang lebih 24 JP. Baik, Sobat Iklan semua, sedangkan terkait dengan tahapan pembelajaran klasikal, 1 untuk PKA, kita lihat fokus di agenda 2, jatuh pada hari ke-30, itu 9 JP, dan hari ke-31 untuk agenda 2, 12 JP. Jadi, Sobat Diklat akan menerima materi secara klasikal di hari ke-30 dan 31. Untuk agenda 2 tentunya. Baik Sobat Diklat semuanya, selanjutnya adalah tahapan pembelajaran klasikal 1. Kita lihat di hari ke-42. Ini dilakukan seminar rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Kemudian hari ke-43 sampai 102 ini, kampus 2, artinya Sobat Diklat atau peserta akan melakukan implementasi aksi perubahan kinerja organisasinya kurang lebih selama 60 hari atau 540 JP. Nah, dilakukan juga pelaksanaan pengembangan potensi diri yang seperti yang di awal, yaitu melakukan mentoring dan coachingnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan pembelajaran klasikal 2 PKA, dilakukan pembimbingan aksi perubahan kinerja organisasi selama 9 JP, kemudian dilakukan hari 104-nya adalah seminar aksi perubahan kinerjanya, ini 10 JP. Dan Bapak Ibu, Sobat Diklat semuanya, di hari 105 ini ada ceramah kebijakan tindak lanjut dan penutupan. Oke, Sobat Diklat semuanya, ini adalah evaluasi pelatihan struktural, di mana evaluasi di sini ada evaluasi peserta, ada evaluasi tenaga pelatihan, dan evaluasi penyelenggaraan. Baik Sobat Diklat semua, evaluasi peserta, kita lihat di sini ada evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan, evaluasi rancangan aktualisasi kepemimpinan, dan evaluasi implementasinya seperti apa, dan evaluasi sikap perilaku. Terkait dengan penilaian evaluasi peserta, ini ada kualifikasinya, disesuaikan ya Bapak Ibu Sobat Diklat semuanya. Nah, selanjutnya ini adalah evaluasi peserta. Ini komponennya yang seperti disampaikan sebelumnya, di mana classical dan blended learning ini berbeda tentunya Bapak Ibu Sobat Diklat. Silakan bisa dilihat. Kemudian ini remedial. Nah, remedial dilakukan bila ada catatannya Sobat Diklat semua. Yang pertama, peserta dengan posisi kurang baik atau tidak memenuhi kewajiban wajib mengikuti remedial. Evaluasi akademik, evaluasi studi lapangan, evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan diberikan 1 kali kesempatan. Evaluasi sikap perilaku diberikan pendampingan dan pembinaan untuk membina memperbaiki sikap perilaku peserta. Nah, ini ada lulus, ada ditunda kelulusannya, dan tidak lulus. Nah, ini ada keterangannya. Silakan Sobat Diklat bisa membacanya. Oke, selanjutnya Sobat Diklat, kita akan membahas terkait dengan strategi delivery agenda 2 kepemimpinan kinerja. Seperti apa, Sobat Diklat, Bapak Ibu semua? Kita lihat di sini bahwa untuk PKA agenda 2 terkait dengan kepemimpinan kinerja, bahwa memiliki deskripsi singkat. Di sini dalam agenda 2 ini, peserta dibekali dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja
dan komunikasi yang efektif di dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Nah, kita lihat Sobat Diklat, indikator hasil belajar dari agenda 2 kepemimpinan kinerja ini adalah peserta dapat menjelaskan manajemen perubahan sektor publik itu seperti apa. Kemudian peserta juga dapat melakukan simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional melalui kegiatan coaching dan mentoring. Kemudian yang ketiga adalah peserta dapat menerapkan pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Kemudian yang keempat, peserta dapat menerapkan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Nah, kita lihat di sini dari indikatornya bahwa seorang pemimpin administrator diharapkan mampu membuat perubahan di unit organisasinya. Seperti apa? Nah, nanti dalam pembelajaran di agenda 2 ini, peserta akan dituntut untuk memiliki inovasi-inovasi, dituntut untuk melakukan diagnosa organisasinya seperti apa. Nah, selanjutnya dari situ pemimpin atau peserta harus mampu melakukan transformasi untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut. Seperti apa? Dan kemudian untuk mencapai itu diperlukan jejaring kerja. Ya. Setelah itu, untuk mencapai apa yang diharapkan, peserta harus bisa melakukan strategi komunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan sehingga tercapai. Selanjutnya, Sobat Diklat, kita lihat di sini total JP untuk agenda 2 kepemimpinan kinerja adalah 55 JP. Ada 10 JP pembelajaran mandiri, kemudian 24 JP e-learning seperti yang dibahas sebelumnya bahwa sinkronusnya 6 JP, asinkronus 18 JP dan 21 JP klasikal. Di mana 21 JP 9 di hari pertama, 12 di hari yang kedua. Sobat Diklat yang berbahagia, lalu apa sih yang dilakukan di agenda 2 PK ini? Seperti yang tadi disampaikan di indikator hasil belajar, materi yang pertama adalah terkait dengan manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Sobat Diklat, terkait dengan materi manajemen perubahan sektor publik, di sini pemimpin perubahan untuk pencapaian kinerja organisasinya harus mampu memahami konsep manajemen perubahan itu seperti apa. Kemudian tuntutan dan tantangan perubahan organisasi itu bagaimana? Seorang pemimpin itu harus tahu. Kemudian bagaimana pengelolaan perubahan di unit organisasi pun seorang pemimpin harus lihat ya. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menganalisa permasalahan perubahan yang ada. Artinya serta harus melakukan diagnosa organisasi di tempatnya masing-masing dari perspektif manajemen perubahan tentunya. Oke, Bapak Ibu Sobat Diklat, selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional. Di sini peserta mampu mengimplementasikan kepemimpinan transformasionalnya seperti apa. Nah, dibekali dengan konsep dasar kepemimpinan transformasional, konsep dasar coaching dan mentoring, dan simulasi refleksi kepemimpinan transformasional. Bapak Ibu Sobat Diklat, selanjutnya adalah materi jejaring kerja. Di sini jejaring kerja ini peserta harus bisa mampu menata dan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasinya tentunya, di mana peserta dibekali dengan jejaring kerja, network, dan berjejaring kerja. Artinya ada network dan ada networking. Kemudian analisis jejaring sosial, penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi, pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Oke, Sobat Diklat, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah strategi komunikasi organisasi sektor publik. Kita lihat di sini, peserta diharapkan mampu membangun komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam suatu organisasi publik untuk menunjang pencapaian tujuan di tingkat organisasi. Lalu apa sih yang perlu disampaikan kepada peserta? Pertama adalah konsep fungsi dan karakter organisasi publik dan komunikasi publik. Yang kedua, strategi membangun komunikasi efektif dan dalam organisasi dan komunikasi strategis. Kemudian, komunikasi strategis bagi pencapaian visi organisasi dan keterampilan khusus dalam mendukung pelaksanaan advokasi kebijakan.
Oke, Bapak Ibu Sobat Diklat, kita lihat di sini bahwa yang dilakukan di dalam pembelajaran di agenda 2 kepemimpinan kinerja pada pelatihan pimpinan administrator ini adalah pendekatan pembelajaran adalah student center, artinya peserta sebagai center untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajarannya adalah self directed learning, collaborative learning, problem based learning, discovery learning dan lain-lain. Lalu metode pembelajarannya apa? Ada ceramah, diskusi, curah pendapat, studi kasus, dan role play. Oke, Sobat Diklat semuanya. Selanjutnya adalah learning journey untuk agenda 2 PK Blended Learning itu seperti apa? Mungkin ada sebagainya yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini kita lihat lebih detail lagi untuk khusus untuk agenda 2. Di mana agenda 2 pembelajaran mandirinya itu 10 JP, 8 JP self learning, 2 JP membuat esai. Kemudian outputnya apa? Ya, esai. Jadi Bapak Ibu sebagai peserta membuat esai tentang refleksi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi peserta dikerjakan dari perspektif materi agenda 2 sebagai bahan pembahasan di tahap untuk e-learning tentunya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah e-learning. E-learning ada sinkronus dan asinkronus. Agenda 2 ini ada 6 JP sinkronus dan 18 JP asinkronus. Di dalamnya akan dilakukan pendalaman dan penguatan agenda 2 untuk bekal peserta dalam masuk pada tahap untuk membangun komitmen bersama. Nah, ini pendalamannya penting sekali untuk peserta di dalam membangun komitmen bersama ini. Artinya Bapak Ibu, Sobat kita sebagai peserta nanti membuat semacam diagnosa organisasi. Baik, Sobat Diklat, selanjutnya adalah pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal agenda 2 ini 21 JP tatap muka, di mana 9 JP di awal dan di hari berikutnya 12 JP. Dan ini pun dilakukan pendalaman dan penguatan pemahaman agenda 2 untuk melakukan studi lapangan dan penyiapan rancangan aksi perubahan. Baik, Sobat Diklat, selanjutnya kita lihat di sini dari desain pembelajaran yang telah dibuat, kita lihat bahwa di tahap e-learning, hari pertama, seperti yang disebutkan sebelumnya, sinkronusnya adalah 6 JP dan asinkronusnya 18 JP. Nah, selama kurang lebih 2 JP di hari pertama ini, ya, di hari pertama 2 JP, di hari pertama asinkronusnya 7 JP. Nah, untuk hari pertama 2 JP ini, seperti apa desainnya adalah, yang pertama adalah perkenalan, membangun suasana pembelajaran yang kondusif, tanya jawab, pengalaman dan pemahaman hasil self learning agenda 2, ya Bapak Ibu Sobat Diklat dapat juga menggunakan metode permainan yang interaktif, ya. Nah, ini berdasarkan kepada hasil self learning pembelajaran mandiri, kemudian overview agenda 2 dan keterkaitannya dengan kompetensi akhir dari PKA itu seperti apa. Ya, kita overview sedikit, ya. Kemudian pendalaman dan penguatan materi agenda 2 melalui pembahasan esai yang telah dibuat oleh peserta. Nah, ini nanti secara acak kita ambil untuk disampaikan dan dibahas dalam tahap e-learning ini. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan tugas di hari pertama terkait dengan tugas individu. Nah, kita lihat untuk tugas individunya, kita lihat di asinkronusnya. Tugas individunya adalah peserta akan membuat diagnosa organisasi dan mengidentifikasi gagasan kreatif perubahannya. Itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini ada tahapan-tahapan untuk tugas individu, ya Bapak Ibu, Sobat Diklat. Nanti yang pertama adalah melakukan analisis terhadap unit kerjanya dengan melakukan analisis lingkungan eksternal organisasinya. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal, lakukan penentuan inisiatif strategis organisasi yang menggambarkan kondisi yang diinginkan ke depan, yaitu seperti apa future state-nya beserta ukuran keberhasilannya. Dan lakukan analisis elemen internal organisasi saat ini, current state-nya seperti apa. Kemudian tentukan kondisi yang diinginkan ke depannya seperti apa dari elemen internal organisasi sebagai respon terhadap hasil analisis lingkungan eksternal organisasi. Kemudian melakukan identifikasi gagasan kreatif sebagai upaya perubahan organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan beserta indikator keberhasilannya. Lalu selanjutnya adalah
hasil tugas dalam bentuk laporan tertulis diunggah di dalam LMS dalam format PDF. Nah, ini Sobat Diklat, kalau Bapak Ibu menjadi peserta, kurang lebih seperti ini untuk tugas di hari pertama di learning di agenda 2. Baik Bapak Ibu Sobat Diklat, ini adalah hari kedua e-learning untuk agenda 2, di mana sinkronisnya 2JP dan asinkronisnya 7JP. Seperti apa desainnya? Yang pertama adalah untuk sinkronisnya sama, membangun suasana pembelajaran yang kondusif tentunya Bapak Ibu Sobat Diklat. Selanjutnya pembahasan tugas hari pertama, memberikan umpan balik, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian pendalaman dan penguatan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas hari pertama yang telah dibuat oleh peserta. Jadi membahas terkait dengan yang tadi, diagnosa organisasi dan identifikasi untuk strategi ke depannya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tugas yang hari kedua ini terkait dengan tugas ini adalah tugas kelompok, ya. Bapak Ibu Sobat Diklat sebagai peserta nanti akan membuat rencana pentahapan perubahan dan mobilisasi stakeholder. Nah, ini penjelasannya ada 5, ya. Jadi Bapak Ibu seperti apa tahapannya untuk tugasnya? Yang pertama adalah nanti dari hasil tugas yang pertama, kita pilih salah satu saja dari peserta, ya, yang kira-kira menarik untuk dibahas, ya. Nanti kita diskusikan, nanti dibahas lebih lanjut. Oke, ini untuk hari yang kedua, Bapak Ibu Sobat Diklat. Selanjutnya adalah hari yang ketiga, learning-nya, ya, di mana sinkronisnya 2JP dan asinkronisnya 4JP. Baik, Sobat Diklat, untuk yang 2JP di sinkronus sama membangun suasana pembelajaran kondusif, pembahasan tugas hari kedua yang tadi, yang tugas kelompok tentunya ya, Bapak Ibu Sobat Diklat. Kemudian kita memberikan umpan balik, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian kita melakukan pendalaman penguatan materi agenda 2 terkait dengan tugas hari yang kedua tadi, ya. Kemudian kalau memang perlu dibahas nanti waktunya mungkin kurang, kita bahas untuk sesi klasikalnya. Oke, baik Bapak Ibu Sobat Diklat semuanya. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan rencana pembelajaran klasikal nanti seperti apa. Nah, kita lihat di sini ada juga tugas individu untuk asinkronusnya di hari ketiga ini, yaitu Bapak Ibu Sobat Diklat sebagai peserta nanti membuat video. Videonya kurang lebih durasinya 6 menit, ya. Nah, seperti apa sih videonya? Videonya adalah di sini kita lihat Bapak Ibu, kita sebagai seorang pemimpin ini dituntut untuk berkinerja tinggi di masa pandemi COVID-19 yang lalu ya Bapak Ibu. Nah, kita di sini membuat uraiannya seperti apa kita mempengaruhi kinerja organisasi pada saat pandemi COVID kemarin. Ya, apakah yang dilakukan itu apa dan apakah berhasil? Ya, seperti apa? Ya, silakan Bapak Ibu nanti diterapkan di dalam tugas ini dan membuat videonya. Baik, Sobat Diklat, Bapak Ibu semua, selanjutnya tahap klasikal. Tahap klasikal ini ada klasikalnya 21 JP ya. Di hari pertama ini 9 JP, hari kedua 12 JP. Nah, pada saat tahap klasikal ini nanti kita lihat bahwa 9 JP ini membangun suasana pembelajaran kondusif. Ini sangat penting di dalam pembelajaran klasikal ini untuk membangun suasana yang kondusif ini. Silahkan nanti kita sebagai fasilitator akan memberikan semacam ice breaking agar di dalam pembelajaran ini lebih interaktif ya, lebih cair dengan peserta, karena yang sebelumnya kita melakukan secara online, kita lakukan secara klasikal. Nah, selanjutnya melakukan tanya jawab pendalaman materi terkait dengan metode yang menarik tentunya ya. Ini bisa mengambil esai yang telah dibuat pada saat self learning, bisa dibahas kembali untuk pendalaman. Dan selanjutnya adalah penguatan pemaknaan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas individu pada H3 ya di tahap e-learning. Kemudian
pemberian motivasi. Oke, baik Bapak Ibu, ini yang tugas hari pertama ini terkait dengan video tadi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, Sobat Ikhlas semua, selanjutnya adalah hari kedua di tahap klasikal adalah 12 JP, membangun suasana pembelajaran kondusif, tentunya harus ya. Selanjutnya tanya jawab ya. Kemudian masih membahas pendalaman materi untuk esai yang dibuat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Sobat Diklat yang dilakukan adalah penyampaian terkait dengan pentingnya pemaknaan leader as coach dan leader as mentor dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan perubahan. Nah, nanti ini bisa disampaikan kita sebagai fasilitator itu di awal ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Sobat Diklat nanti kita desainnya adalah melakukan role play kepada peserta. Jadi apa yang telah dipelajari sebelumnya, peserta dituntut untuk melakukan kegiatan role play terkait dengan coaching mentoring dan pemaknaannya bagaimana. Nah, nanti peserta dibuat kelompoknya ya. Nanti kasusnya seperti apa, gagasannya apa, menentukan skenario role play-nya bagaimana. Nah, kita lihat lalu lesson learn yang diperoleh dari kegiatan role play itu apa. Baik, Bapak Ibu Sobat Diklat semuanya, selanjutnya adalah penyusunan rencana petahapan perubahan dan mobilisasi stakeholder untuk masing-masing peserta. Nanti outputnya adalah dari pembelajaran ini adalah menjadi bagian penting dalam rancangan aksi perubahan. Oke, baik Bapak Ibu Sobat Diklat semuanya, selanjutnya adalah ini pemaknaan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas penyusunan rencana 4 tahanan perubahan dan mobilisasi stakeholder. Nah, ini pun sama ya. Kemudian diberikan motivasi juga ya. Jadi di tahap klasikal ini sangat penting di dalam penguatan-penguatan pada peserta karena waktunya juga lama. Jadi fasilitator harus benar-benar menggali, mengelola waktu yang ada agar output dari pembelajaran agenda 2 ini bisa tercapai ya. Oke, baik Bapak Ibu Sobat Diklat semuanya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat Diklat semuanya. Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.